Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa binasta'in ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini anak-anak semuanya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan untuk berkumpul untuk thalabul ilmi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi berpikir kritis untuk anak-anak semuanya. Silakan nanti disimak betul-betul sebagai tambahan materi terkait dengan materi berpikir kritis yang ada di kelas 11 di bab pertama. Oke, dalam Islam berpikir kritis itu sangat disarankan dan bahkan dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ya, itu ayat 190, kemudian sampai ayat 191 yang kita baca sebentar. Coba kita renungkan sebentar untuk ayat yang kita baca. Salah satu ayatnya berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya kurang lebih yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi jelas dalam ayat ini jelaskan bahwa dalam Islam pun itu sangat ditekankan untuk kita untuk senantiasa berpikir kritis dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi dalam Islam tidak hanya mengajarkan iman, tapi juga mengajarkan untuk menggunakan akal sehat seperti itu. Jadi ketika kita melihat suatu fenomena anak-anak semuanya di sekitar kita, kita tidak hanya memakai ayat. Jadi kita perlu fungsikan akal pikiran kita untuk menggabungkan antara ayat yang kita baca sehari-hari kemudian dengan fenomena sehari-hari yang kita temui seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh berpikir kritis, yaitu menolak menyembah matahari ya, kemudian bulan, bintang, lalu menemukan Allah ya dalam pencarian beliau dan menemukan Allah sebagai Tuhan yang sejati seperti itu. Dan itu dicantakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Kemudian beberapa makna berpikir kritis yaitu berpikir kritis berarti tidak asal menerima sesuatu informasi tanpa adanya bukti. Kemudian jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ketika menerima informasi baik di dalam internet ataupun dari teman kita ataupun dari orang lain ya, dari orang terdekat kita, dari berita pun yang ada di online ya, di internet ya seperti itu, maka kita harus pandai-pandai memilah dan memfilter apakah berita ini benar-benar adanya terjadi seperti itu. Apalagi di zaman sosmed ini sangat mudah untuk kita itu menemukan informasi yang mungkin kurang tepat ataupun bisa dikatakan hoax ya seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang terpelajar pandai-pandai kita untuk menameng diri kita agar terhindar dari berbagai hoax ya, terutama dengan adanya teknologi informasi seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita memperbanyak literasi kita untuk lebih memperbanyak membaca. Jadi jangan mudah terprovokasi ya dengan berita-berita, kita cek kebenarannya ya, seperti itu ya. Salah satu cara menanggulinya adalah dengan cara itu ya, kita perbanyak literasi kita perbanyak bacaan kita seperti itu. Kemudian salah satu makna lagi untuk berpikir kritis yaitu menguji kebenaran dengan dalil, logika, dan fakta seperti itu. Jadi kita dalam menilai suatu kebenaran itu tidak hanya dengan dalil saja, kita juga perlu logika ya, kemudian juga fakta ya yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 itu artinya diantaranya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal ya seperti itu. Jadi dalam penciptaan langit bumi ya, dalam penciptaan gunung ya, sawah, sungai, kemudian dalam penciptaan awan ya, matahari, bulan, semuanya ya, itu ternyata terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi sebenarnya dari Tuhan kita sendiri pun itu menyediakan tanda-tanda ya kebesarannya seperti itu. Maka kita sebagai manusia sebisa mungkin ya pandai-pandai melihat tanda-tanda seperti itu ya. Kemudian kalau sudah melihat tanda-tanda apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengingat Allah sambil duduk, mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memberikan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Semua ini sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka. Jadi ketika sudah melihat langit, bumi, sawah, dan sebagainya, kita perintahkan untuk senantiasa berzikir atau mengingat Allah ya seperti itu, mengingat keesaannya seperti itu. Jadi fungsi dari berbagai ciptaan tadi yang kami sebutkan tadi, jadi itu untuk melihat, mengingatkan kita sebagai manusia untuk melihat berbagai keesaannya seperti itu. Nah, kalau sudah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah melihat langit, bumi, dan berbagai isinya seperti itu? Kita juga diperintahkan untuk melihat, berpikir kritis itu sebagai bentuk potensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi seperti itu. Jadi Islam mendorong umatnya untuk senantiasa untuk meneliti, belajar, dan mengembangkan ilmu ya seperti itu. Jadi Islam mendorong umatnya untuk senantiasa meneliti, belajar, dan mengembangkan ilmu. Jadi dalam Islam itu kita diperintahkan dari berpikir kritis kita untuk meneliti berbagai hal yang ada di bumi kita ya, yang tadi diberikan nikmat sawah ya, gunung, dan lain-lain, untuk kita teliti, untuk kita manfaatkan. Nah, ini salah satunya nanti ada tujuan dalam penciptaan manusia, yaitu adalah sebagai khalifah di bumi ya seperti itu, sebagai pemimpin di bumi ya. Jadi sebagai pemimpin ini adalah sebagai perawat, bukan sebagai manusia yang merusak alam ya, seperti kita lihat dari berbagai tempat ya. Contoh kecil mungkin di sekitar kita ada banyak orang yang membuang sampah sembarangan, kemudian ada juga yang merusak lingkungan demi masalah pertambangan, atau mungkin merusak pantai ya, mengotori pantai, mengotori sungai ya, mengotori udara, dan itu adalah ulah-ulah yang kotor ya, dari siapa? Dari manusia ya, dari sekitar kita ya seperti itu. Dan itu contoh yang buruk ya seperti itu. Nah, dalam Islam kita diperintahkan untuk merawat ya, menjaga alam ya seperti itu, bukan untuk merusaknya seperti itu. Nah, salah satunya manfaatnya mungkin ya memanfaatkan pertambangan, tapi juga dengan potensi untuk mengembangkan mungkin ekonomi hijau. Jadi tidak hanya menambang, tapi juga bagaimana dari pertambangan itu kita olah menjadi sesuatu yang hijau kembali ya seperti itu. Kemudian dalam sejarah Islam itu banyak ilmuwan yang ternyata dari manfaat berpikir kritis itu sehingga melahirkan penemuan-penemuan yang hebat ya, seperti dari Al-Khawarizmi itu ya, dengan ilmu matematika atau aljabar seperti itu. Kemudian juga dari Ibnu Sina, yaitu dengan ilmu kedokteran beliau ya. Bahkan dalam bukunya, salah satu buku beliau itu menjadi rujukan buku kedokteran yang wajib bagi seluruh mahasiswa kedokteran ya seperti itu. Kemudian ada Al-Biruni ya dengan astronominya ya seperti itu. Jadi dalam Islam itu banyak banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang pada masa dahulu ya, pada masa kita abad pertengahan itu justru menjadi pemimpin ilmu pengetahuan ya seperti itu. Nah, itu yang hilang dari umat Islam zaman sekarang ya. Jadi kita lihat di sekitar kita, mohon maaf ya, hanya mengandalkan fokus pada ayat-ayat yang dibaca tanpa kita menggabungkan dengan logika, dengan akal kita yang untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita. Jadi perlunya kita menggabungkan ayat-ayat yang kita baca dengan ilmu pengetahuan yang ada, atau biasa kita katakan dengan ilmu pengetahuan umum ya, dengan matematika, fisika, biologi ya, geografi, semuanya ya. Jadi ilmu itu saling bergabung ya, tidak berdiri sendiri. Contoh dalam fisika mungkin ya, kita bisa
menggabungkan ya ilmu Al-Qur'an dengan astronomi ya, atau dengan biologi ya, seperti itu. Jadi ilmu itu kita bisa gabungkan, jadi tidak berdiri sendiri seperti itu ya. Kemudian dalam dunia modern ya, seperti itu, penilaian sains dan teknologi juga berangkat dari rasa ingin tahu atau sikap kritis ya, seperti itu. Seperti halnya vaksin, listrik, internet ya, seperti itu. Kemudian semuanya lahir dari penelitian kritis dan pemikiran mendalam ya, seperti itu. Dan berpikir kritis umat Islam tidak dengan berpikir kritis umat Islam tidak tertinggal dari iptek ya, seperti itu. Nah, contoh penerapan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah cerdas dalam memilah informasi, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Jadi tidak mudah percaya pada hoax di media sosial ya, seperti itu. Menimbang baik buruk sebelum bertindak. Jadi takaran kebenaran itu kita lihat dari akal kita ya, kemudian sebelum dari akal tentunya dari ayat ya. Sebenarnya kita gabungkan dengan akal kita untuk melihat kebenaran di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh buta pada ayat, juga tidak boleh buta pada akal ya, seperti itu. Dan menggunakan akal sehat dalam belajar ya, seperti itu. Mencari bukti ilmiah, bukan hanya ikut-ikutan ya. Jadi dari banyak ayat yang kita baca adalah kalanya kita juga bisa untuk mencari bukti ilmiahnya, seperti itu. Ketika kita menguasai iptek, kita umat Islam tidak hanya menjadi umat yang terbelakang, yang sebagai penikmat produk-produk dari orang-orang non-Islam ya, seperti itu. Seperti penciptaan handphone ya, untuk internet ya, laptop dan lain-lain. Kita lihat, mohon maaf ya, justru dari orang Islam itu sebagai pasar saja ya, tidak sebagai pengembang ataupun bahkan sebagai produsen ya, kita lihat masih sangat sedikit. Nah, itu bukti bahwa umat Islam itu sangat terbelakang untuk saat ini ya, untuk pengembangan iptek, jadi masih kurang begitu maju ya, seperti itu. Nah, dari ayat yang kita baca tadi ya, diantaranya yang kita pelajari tadi ada Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 91, kita paham bahwa Islam itu tidak hanya seputar agama saja ya, tidak seputar ayat saja atau tidak seputar ibadah saja, sholat, puasa, fardu dan lain-lain. Jadi juga seputar ini ya, seputar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya ya, seperti itu. Jadi untuk anak-anak semuanya silakan gapai cita kalian masing-masing ya, selagi belajar agama tentunya. Jadi kalian bisa menjadi insinyur, dokter ya, sebagai profesor, sebagai dosen ya, pengembang, atau sebagai orang yang mengembangkan teknik ya, baik di industri permesinan, komputer, internet, atau yang lain ya, atau AI ya, seperti itu. Jadi kita tidak hanya bisa lepas dalam mempelajari agama saja, tapi juga kita perlu mempelajari ilmu kehidupan yang lain ya, seperti itu. Itu yang bisa kita pahami dari ayat yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Ayat ini, Quran surat Ali Imran ini ayat 190 sampai 191 ini mengajak kita untuk berpikir kritis ya, seperti itu. Jadi berpikir itu tidak hanya seputar hal-hal yang sederhana, kita bisa berpikir mendalam ya, seperti itu, seperti yang diperintahkan pada ayat ini ya. Melihat fenomena di sekitar kita itu untuk dilihat secara dikritis, secara mendalam ya, seperti itu. Dan tentunya kita juga tidak boleh lupa dari ayat-ayat yang kita pelajari dalam agama, dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan untuk kali ini. Apabila ada salah kata perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.